Halo, hai semuanya. Wah, udah lama banget nih kita nggak ngobrol bareng dan ketemu di podcast aku, tentunya di podcast Bintang Jatuh. Tapi kali ini balik lagi sama aku, tentunya Marsyanda Alfa Maria. Dan spesialnya, kali ini kita bakalan ngebahas hal yang benar-benar beda dari biasanya yang aku bahas. Dan benar-benar menarik untuk diulas. Apalagi ini relate banget ya sama konspirasi dan alam semesta. Kira-kira kita bakal mau ngebahas apa sih? Oke, dan kita akan ngebahas fisika and the concept of whole universe. Ngedengar kata fisika mungkin ngebuat orang beranggapan kalau fisika itu rumit. Iya nggak sih? Padahal fisika itu adalah ilmu yang pelajari tentang segalanya. Dan selamat datang ke ilmu yang mengatur tentang konsep segala hal yang terjadi di semesta alam. Percaya nggak percaya, dunia kita ternyata diatur oleh fisika. Menarik nggak sih? Lihat aja, dari gravitasi yang menarik seluruh planet di semesta alam, energi yang kekalannya entah dari mana asalnya, sampai masa benda yang bahkan kita tidak pernah bisa hitung kalau kita nggak belajar di fisika. Sekalipun itu benda konkret, benda yang paling kecil, benda yang berukuran besar, dan masih banyak lainnya keajaiban fisika. Keren banget gak sih? Fisika memang ilmu yang membongkar bagaimana dunia kita bekerja. How the world works. Termasuk hal-hal yang kadangan di luar nalar kita. Tapi tetap ada teorinya dan pemecahan masalahnya di fisika. Kalau kita ngetik kata universal, dan teori-teori fisika itu berlaku di bagian manapun di alam semesta. Bahkan pada singularitas Big Bang dan singularitas Black Hole juga banyak sekali fenomena universal yang belum kita pahami. Dan secara faktual, teori fisika muncul sebagai penjelasan dari pengamatan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori lama. Dengan hasil bahwa teori saat ini kurang lebih mencakup batas pengamatan pada saat ini saja. Karena itu, kalau kita mengidentifikasi jagat raya empiris ini sebagai jagat raya, seperti yang dilakukan banyak orang, teori fisika saat ini masih bersifat sangat universal. Dan awal mula dari fisika itu adalah siapa yang paling terkenal karena dia kejatuhan buah apel? Yap, bener banget, Newton. Bayangin aja kalau waktu itu Newton gak timpa apel, tapi malah timpa durian. Hukum Newton 1-3 yang bisa berkembang di berbagai teori dan disiplin ilmu fisika lainnya. Unik banget gak sih? Fisika emang terkesan unik, out of the box dalam memecahkan aturan-aturan yang ada di semesta alam. Kebayang gak sih kalau fisika ini gak ditemukan? What the world will be? Mungkin ilmu pengetahuan dan segala sesuatu gak akan secanggih sekarang. Suatu benda bahkan gak jadi sesuatu yang esensial yang bakal kita pikirin. Makin kesini makin menarik ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang konspirasi bahkan bisa dijawab dengan teori dan formulasi fisika itu sendiri. Ternyata emang luas banget ya fisika. Magic itu mungkin satu kata yang menggambarkan fisika. Dan dalam perjalanan peradaban manusia itu berusaha mencari penjelasan terhadap setiap fenomena alam yang terjadi. Apabila belum menemukan penjelasan, manusia akan membuat sebuah cerita. Cerita tersebut kita kenal dengan teori. Teori tidak serta-merta diciptakan manusia tanpa sebuah pengamatan. Kalau teorinya udah tercipta dan terbukti, hal tersebutlah yang bisa memuaskan rasa haus akan penjelasan fenomena yang masih terasa misterius. Fisika itu merupakan ilmu tentang alam semesta seperti yang udah aku sebutin di awal. Dari Big Bang hingga Black Hole, dari partikel kuantum hingga supernova, dari perputaran elektron hingga perputaran galaksi. Banyak banget ya misteri yang tersimpan di semesta alam ini. Mungkin dari dulu kita tanya-tanya nih, asal alam
alam semesta dari mana sih? Alam semesta terbuat dari apa? Dan fisika membuktikan itu dengan datangnya filsuf-filsuf Yunani dengan teori atomnya. Teori atom kita kenal sangat beragam dan mengalami berbagai macam perkembangan. Seperti yang kita ketahui, perjalanan fisika ternyata nggak sampai sini aja. Ilmu fisika terus disempurnakan, terus di-upgrade, sampai suatu ketika timbul sebuah pertanyaan seperti ini. Kita bisa nggak ya mendefinisikan alam semesta ini dengan hanya satu persamaan? Yap, pertanyaan ini muncul. Dan inilah yang disebut dengan the theory of everything. Dari pertanyaan tersebut muncul dua teori besar yang sangat gila. Tapi teori ini nggak pernah bersatu, yakni teori relativitas umum Einstein dan fisika kuantum. Kedua teori ini membahas hal yang benar-benar berbeda. Ketika relativitas umum membahas pergerakan benda yang besar seperti planet, galaksi, sedangkan teori fisika kuantum membahas benda-benda yang sangat kecil dan bahkan tidak bisa kita lihat. Dan kita punya bekal utama untuk membentuk theory of everything itu sendiri, yakni teori relativitas umum serta teori kuantum. Tapi nyatanya masih ada hal yang sangat mengganjal untuk mengungkapkan theory of everything ini. Karena kedua teori ini sangat bertolak belakang. Sehingga kalau disatukan, teori ini hampir tidak akurat untuk berhitung. Ketika ilmuwan menambahkan teori relativitas di dalam teori kuantum, hitungan matematisnya akan hancur. Tapi pemikiran fisikawan selalu diteruskan. Dari gravitasi Newton ke relativitas Einstein hingga radiasi black hole Stephen Hawking, mereka tetap fokus buat nyari pembuktian dari persamaan yang disebut sebagai theory of everything. Jadi, apabila theory of everything ini berhasil dirumuskan, analisis fenomena fisis dapat lebih mudah kita lakukan. Gak ada lagi tuh perbedaan penggunaan teori antara analisis benda makroskopis dengan benda mikroskopis, maupun benda yang diam dengan bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dengan begitu, manusia bisa lebih gampang untuk mempelajari alam semesta. Menarik banget ya, fisika tuh kayak nggak ada habis-habisnya. Ketika kita menemukan jawaban dari suatu permasalahan, maka pertanyaan-pertanyaan, pernyataan baru, teori baru akan muncul lagi dengan alasan yang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena rasa keinginan ketahuan dan juga dorongan teknologi yang selalu mendorong untuk ingin terus maju. Alam semesta mungkin tampak acak, tapi alam semesta tidak bekerja secara serta-merta, random dan juga serampangan. Nah, itulah fisika menjawab semua teori dan juga aturan-aturan alam semesta ini. Alam semesta itu ibaratnya sebuah mesin yang sangat besar, yang tersusun dari triliunan mesin-mesin kecil yang memiliki aturan-aturannya sendiri. Aturan-aturan itu apa? Aturan-aturan itu merupakan hukum alam yang sebagian isinya dipelajari oleh manusia. Dan itu tugas detektif fisikawan untuk memecahkan masalahnya. Maka dari itu kita ketemu banyak banget teori di masa sekarang ini. Keren banget kan? Bahkan dunia yang lahir ini itu hasil pengembangan dari peradaban fisika loh. Teknologi yang makin canggih, alat-alat yang makin serba bisa, muncul karena pemahaman tentang hal-hal yang dahulu nggak bisa diperkirakan. Benar-benar nggak bisa kita prediksikan pakai akal yang biasa aja. Terlepas dari segala macam teori besar dan super gila yang udah ditemukan, ternyata beberapa bagian dari teori tersebut masih memiliki kebingungan. Dan cara kerja dunia dan aturan-aturannya belum bisa kita deskripsikan dengan lengkap. Tercatat penelitian menyatakan bahwa ilmuwan di dunia baru menemukan 5% cara kerja alam semesta, dan sisanya 95%-nya masih belum ditemukan. Tapi yang paling penting dari penjelasan yang udah aku sampaikan, semua hal yang telah dibuktikan oleh fisika ini kita bisa belajar. Kita bisa belajar untuk mencari tahu, menggali lebih dalam, dan
dan mencari sebuah akar dari permasalahan. And the next, we can answer anything about it. Dan fisika ternyata bukan hanya sekedar teori belaka. Ia bak pelita yang menyinari ilmuwan untuk mengungkap segala keanehan dan misteri pada alam semesta. Keren banget kan? Who will be the next fisikawan dan juga detektif fisika di masa depan? Apakah kamu salah satunya? Dan gak terasa, ternyata udah di ujung acara. Aku harus pamit undur diri dulu nih dari podcast Fisika and the Concept of Whole Universe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.